Baik, kalau tidak ada halangan itu mulai dari hari ini kita akan coba bahas itu setiap kita upload ya, tiap malam itu pembahasan tentang ujian tulis PTN. Kalau di sini saya akan mulai dari UM-UGM, itu kita mulai dari tahun yang paling jauh dulu, tahun 2003. Ini adalah soal matematika dasar. Jadi rencananya nanti kalau nggak ada halangan itu bakal diupload tiap hari, entah itu malam, entah itu pagi atau siang, kapan saya sempat upload. Baik, kita bahas UM-UGM tahun 2003 itu soal maddasnya, soal nomor 1. Diberikan sebuah segitiga PQR dengan panjang sisi PQ sama dengan 3 cm, PR 4 cm, sedangkan sudut P adalah 60 derajat. Maka kosinus sudut R adalah titik-titik. Baik, sebelumnya kita ini dulu, kita gambarkan dulu sebuah segitiga sembarang. Segitiga PQR, di mana di sini dikatakan bahwa panjang sisi PQ adalah 3 cm, sementara panjang sisi PR adalah 4 cm, sedangkan sudut P adalah 60 derajat besarnya. Maka yang ditanya adalah kosinus sudut R. Nah, sebelum kita mencari kosinus sudut R, alangkah baiknya kita ini biasanya kalau ada sebuah segitiga dengan dua buah sisi diketahui panjangnya, kemudian sudut di antara kedua sisi tersebut diketahui besarnya, maka di sini jelas-jelas kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu intinya adalah jadi gini, dengan menggunakan aturan kosinus maka berlaku panjang sisi QR dikuadratkan akan sama dengan panjang sisi PQ dikuadratkan ditambah panjang sisi PR dikuadratkan dikurang 2 dikali PQ dikali PR. Ini panjang PQ dan panjang PR ya. Kemudian dikali kosinus sudut di depan sisi QR, yaitu kosinus sudut P. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Nilai PQ adalah 3, cm-nya kita abaikan untuk sementara, maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 4 dikali kosinus sudut, nah besar sudut P kan 60 derajat tuh. Maka kemudian kita peroleh 9 ditambah 16 dikurang 2 kali 3 adalah 6, 6 dikali 4 24 dikali cos 60 derajat, nilainya adalah 1/2. Maka ini jadi 24 kali 1/2. Nah, 9 ditambah 16 adalah ya 25, kemudian dikurangi 24 dikali 12 ada 24 dikali 1/2 adalah 12. Maka kita punya panjang QR dikuadratkan sama dengan 13, atau dengan kata lain panjang QR adalah akar dari 13. Nah, sekarang kita bisa tuliskan di sini panjang QR-nya adalah akar 13 cm. Nah, kemudian kan yang ditanya di sini adalah kosinus dari sudut R. Nah, untuk mencari kosinus dari sudut R, kita bisa, ada banyak opsi sih sebenarnya. Bisa pakai aturan sinus, atau kalau kita gunakan aturan sinus, artinya kita bandingkan ini ya, panjang PQ per sin sudut R akan sama dengan panjang QR per sin 60 derajat sin sudut P. Tapi dari situ nanti kita cuma memperoleh nilai dari sin sudut R. Sementara yang ditanya kosinus, jadi dari sinus yang kita peroleh tadi kita harus mencari nilai kosinusnya dulu. Jadi agak terlalu lama sih sebenarnya. Jadi di sini kita akan gunakan aturan sinus lagi. Jadi kembali di sini kita gunakan dengan aturan kosinus. Aturan kosinus. Maka kita punya ini panjang PQ dikuadratkan itu akan sama dengan panjang QR kuadrat ditambah panjang PR dikuadratkan dikurang 2 kali panjang PR dikali panjang QR dikali besar dari cos sudut R. Panjang PQ dikuadratkan jelas
3 kuadrat, berarti sini saya langsung bikin 9 sama dengan panjang QR dikuadratkan. QR kuadrat itu kan 13 tadi yang di sini ya. Maka kita ubah ini jadi 13 ditambah panjang PR dikuadratkan adalah 16 dikurang 2 dikali panjang QR ya. QR-nya akar 13, panjang PR-nya 4, kemudian dikali cos sudut R. Ini jadi 9 sama dengan 29 dikurang 8 akar 13 cos sudut R. Kemudian kita pindahkan ruas, 8 akar 13 cos sudut R sama dengan 29 dikurang 9. 29 dikurang 9 itu sama dengan 20. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita punya cos sudut R sama dengan 20 per 8 akar 13. 20 dengan 8 itu bisa disederhanakan, sama-sama di ini ya, 2 bagi 4. Ini menjadi 5 per 2 akar 13. Kemudian karena di sini di pilihan jawabannya kayaknya ini penyebutnya itu udah rasional, maka 5 per 2 akar 13 kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Nanti diperoleh yang di atas itu jadi 5 akar 13, yang di bawah jadi 2 dikali akar 13 dikali akar 13 adalah 13. Sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya nilai dari kosinus sudut R itu sama dengan 5 per 2 kali 3 adalah 26. Kemudian akar 13. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah option yang A, 5 per 26 akar 13. Oke, terima kasih.